aquaponic kit yang Tanikota sediakan. Jika Bapak Ibu sudah membeli, nanti akan mendapatkan peralatan kit seperti ini. Pertama akan mendapatkan tangki ikan yang warna hijau ini, kemudian bak untuk grow bed, baki untuk grow bed, kemudian sudah dipasang satu set pompa dan pipa input. Nanti sudah terpasang, jadi tidak perlu sulit-sulit lagi untuk merakit. Ada katup untuk PLC pot, kemudian ada pembatas untuk menahan si batu split dan hidroton supaya tidak masuk dalam air. Dan juga di dalam bak grow bed itu sudah terpasang pipa yang nanti akan berfungsi sebagai PLC pot. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk merakit kit ini. Sebenarnya tergantung Bapak Ibu, jika di rumah ingin membuat rak sendiri bisa, tapi yang kami sarankan sangat simpel. Jadi bak untuk tanaman atau grow bed itu kita simpan secara menyilang di atas tangki ikan. Jadi pertama diposisikan seperti ini, kemudian pasang pompa dari satu sisi. Pasang pompa dari satu sisi. Nah, oke lah. Jelaskanlah pompa. Oh ya, untuk input pompa ini perlu diperhatikan. Jadi di dalam oke lah. Kan tadi kita sudah jelaskan tentang kecepatan dia. Perlu dijelaskan deh. Oh, oke. Nah, satu hal yang penting, kami memberikan pompa yang memiliki tekanan air cukup besar. Jadi di sini ada dua cara untuk mengatur debit air yang keluar dari pompa. Pertama, di dalam pompa sendiri, di sini ada valve atau setelan. Jika kita tutup, air yang akan masuk lebih sedikit. Jika kita buka full, air yang masuk akan lebih besar. Jadi di sini itu kita bisa mengatur debit air. Kemudian selain ini, di atas sini pun kita pasang lagi valve. Fungsinya sama untuk mengatur debit air yang masuk ke dalam grow bed atau keluar dari pompa. Jadi perlu diperhatikan, bisa melalui pompa dan juga bisa melalui valve. Jadi jika pompa ini dibuka full besar dan ini sudah dibuka full besar, air ke atas masih terlalu besar, nah dari pompa bisa dikecilkan. Nah, jadi untuk pompa, untuk set pipa input ini kita taruh di satu sisi, seperti ini. Kemudian di dalam grow bed kita hanya perlu tinggal memasang ini, menyimpan ini di antara pipa turun ke bawah dan memasang pipa pembatas di dalam. Setelah itu kita akan memasukkan media tanam. Di sini kita menggunakan batu split. Ini adalah batu split, batu yang lumayan cukup kecil-kecil. Kita akan simpan di dalam grow bed ini. Nah, fungsi pipa ini adalah menahan supaya batu tidak masuk ke area PLC.
sebelum kita mengisi batu zeolit secara penuh, kita isi dulu air untuk melihat supaya tahu setinggi apa batu diperlukan. Nah, ini adalah cara menentukan seberapa tinggi batu yang kita simpan di sini adalah menggunakan level air seperti ini. Jadi diusahakan selevel dengan pipa keluaran dari bel sifon ini. Oke, tadi mau ngajelasin. Jika kita membeli batu zeolit dari material atau dari manapun, sebelum kita gunakan, jangan lupa dibilas terlebih dahulu. Ya, jadi batu split yang diperlukan pertama kali adalah setinggi permukaan air sesuai output dari grow bed ini. Nah, di sini kita akan menambahkan hidroton sekitar 2-3 cm. Tapi jika Bapak Ibu memiliki budget yang minimal, karena hidroton cukup mahal, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan split. Jadi hanya tinggal ditambahkan lagi batu splitnya sekitar 2-3 cm sampai ya tinggi tertentu. Jangan terlalu tinggi supaya batu tidak mudah jatuh keluar. Nah, kemudian kita menambahkan hidroton di atasnya. Hidroton hanya mempermudah dalam tanaman, tapi jika kita mempunyai budget yang minimal, menggunakan batu split saja juga bisa. Ya, seperti ini. Ya, jadi plusnya menggunakan hidroton, jika kita lihat secara penampilan lebih naon itu. Ya, jika kita lihat dengan penggunaan hidroton ini secara penampilan lebih bagus. Tapi sekali lagi, jika budget kita minimal, kita bisa menggunakan batu split saja sampai penuh. Setelah air dinyalakan, dijalankan, yang perlu kita lakukan adalah memasang bel ini. Ya, kita pasang, air langsung turun ke bawah. Jika kita mau menanam tanaman di sini, yang pertama kita lakukan adalah kita lepas bel ini, kemudian biarkan air mencapai titik maksimal.
bisa cakap. Kemudian kita siapkan benih yang sudah disemai. Nah, benih ini tuh sudah disemai sekitar 2 minggu. Cara menanamnya sangat gampang. Kita buka hidroton, gali hidroton sampai mencapai titik air yang tadi, atau patokannya itu sampai kita melihat ada batu spit tuh. Kita bisa lihat ada air di situ. Kita tinggal simpan saja di situ, kemudian tutup kembali. Nah, ini kelebihan menggunakan hidroton ketika penanaman itu lebih gampang. Nah, itu pakai geolitme pereresnya. Ya, jika kita selesai dalam penanaman, kita tinggal pasang saja bel sifon di sini. Dan yang terakhir perlu kita pastikan adalah bel sifon ini berfungsi dengan benar. Patokannya adalah si air di sini itu akan naik, turun, naik, turun lagi. Jika air turun dan tidak naik lagi, itu dikarenakan air yang masuk dari pompa terlalu besar. Jadi yang perlu dilakukan adalah diatur kecepatannya, debitnya diperkecil. Jika sebaliknya air yang di dalam grow bed ini terus tinggi dan tidak mau turun, yang perlu dilakukan adalah memperbesar debit masuk dari pompa. Kan kita bisa menggunakan ikan apa saja, yang penting ikan air tawar. Hanya yang biasa atau yang pernah kita gunakan adalah ikan nila, ikan koi, juga ikan lele. Nah, sekarang kita akan memasukkan ikan koi ke dalam tangki ikan. Untuk pemberian pakan, yang paling bagus itu adalah dalam sehari itu dibagi menjadi 4 waktu: pagi, siang, sore, malam. Tapi jika tidak bisa, minimal menjadi 3 waktu, dan dibuat sejauh mungkin jaraknya dan berbeda-beda. Pakan yang bisa diberikan, yang jika tidak punya pakan organik, bisa membeli pakan atau pelet tapi yang tinggi protein. Tapi jika punya yang lain seperti cacing atau maggot, itu juga bisa diberikan. Nah, ini adalah contoh pakan yang kami punya di Tani Kota. Biasanya kami membeli pakan high profit 781, di mana ini proteinnya cukup tinggi. Selain itu, kami juga punya maggot dari black soldier fly, karena kami memproduksi sendiri untuk kebutuhan pakan kami.